Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala nusyriku bisyai'in Allah azza wa jalla. Wa kabaruna khafu la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Rabb. Allahu ya Rahman ya Rahim, yang maha pengasih, yang maha patut dipuji, yang maha segalanya. Wa bihaqi bizatillah wa bihaqi bisifatillah wa bihaqi bi'afillah. Kita tahu bahwasanya hidup ini penuh dengan cara yang bermacam-macam yang dilakukan oleh umat, yang dilakukan oleh masyarakat, dan dilakukan oleh manusia-manusia yang jahil. Tetapi kembali kita tahu bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil syarr. Demi masa, innal insana lafil khusri, sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang berbuat baik, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Nah, yang beramal soleh itu adalah lain dan tidak bukan kita disuruh oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran juga menyampaikan, yaitu surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolonglah sama Allah. Allah lah yang kita sembah, Allah lah kita tempat minta pertolongan. Ketika kita mau yakin betul-betul bertauhid, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita yakin menyerahkan diri kepada Allah. Harta yang kita miliki itu adalah milik Allah. Anak yang kita punya milik Allah. Istri yang kita punya milik Allah. Semuanya itu adalah milik Allah Ta'ala. Dan harta yang kita miliki itu, apakah kita pergunakan, apakah kita lakukan, apakah kita kerjakan, apakah kita laksanakan untuk Allah. Maksudnya untuk Allah itu adalah untuk kita. Ketika kita mau beramal, ketika kita mau beribadah, ketika mau kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kita akan diberikan oleh Allah Ta'ala, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamar rahimin. Maka sebaik-baik penjagaan itu adalah Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kita tunggu itu bukan hanya kasihnya saja, kita juga perlu untuk menunggu sayangnya Allah. Sayangnya Allah itu tidak akan bisa kita ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan bisa kamu hitung nikmat Allah itu. Seandainya umpama pun seluruh daun-daun di dunia ini sebagai bukunya, seluruh ranting-ranting yang ada di atas dunia ini sebagai penanya, sekalipun air yang ada di atas dunia ini sebagai tintanya, namun kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sebagai hamba yang selalu merugi. Jangan kita sebagai hamba yang selalu merugi dan merugi dan merugi. Hati kita itu akan gelisah. Allah berfirman dalam Al-Quran, caranya bagaimana supaya kita tadi jangan hamba yang merugi. Tadi sudah dijawab, ilal ladzina amanu wa 'amilus solihah. Tetapi ada tata cara yang diajarkan Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai nafsu yang tenang, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Allah tempat kita kembali. Irji ila rabbiki, tapi apa yang kita kembali kepada Allah itu? Ridho. Ridho tadi apa yang maksud di ridho? Ridho adalah sesuatu hal yang kita berikan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita berikan sedekah, yang kita lakukan yaitu ibadah, kewajiban kepada Allah. Semua inilah yang akan membuat kita untuk mencapai doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu berdoa itu, tapi tidak sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan sebelum berdoa. Yang kadang-kadang hebat sekali, mereka mencari ilmu sedalam-dalamnya, sehingga ilmu tersebut ia cari sedalam-dalamnya, tapi pengamalannya tidak ada. Silakan antum belajar tasyawuf, silakan antum belajar pengkajian masalah diri, silakan antum masalah pengkajian zikir, tetapi harus sesuai dengan perbuatan yang antum lakukan. Ini kadang-kadang kita mencari ilmu setinggi-tingginya sampai ke langit, tapi cara pelaksanaan ibadah syariat tidak dilakukan. Zikir, ingat kepada Allah. Betul, belajar zikir. Wazkurullahu katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu banyak-banyak, kamu beruntung. Tetapi apabila tidak melakukan sholat 5 waktu, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, tetapi pengkajiannya sudah sampai kepada tingkat ma'rifat bahasanya. Ini yang selalu kita ingatkan. Ini kami sampaikan kepada para jamaah-jamaah yang suka belajar kita tasawuf, yang kita suka belajar masalah kaji diri, yang kita suka belajar masalah ketuhanan atau tauhid. Kita harus kembali mengkaji diri kita kembali. Maksudnya mengkaji diri kita kembali. Memang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa yang mengenal akan dirinya dan dia akan bisa mengenal akan Tuhannya. Dengan bahasa itu bukan cukup hanya mengenal Tuhan saja, tetapi sesuai dengan perbuatan syariat yang harus kita lakukan. Syariat kita kerjakan, thariqat kita jalankan, hakikat kita meyakini, ma'rifat kita menghakul yakinkan sesuatu perbuatan yang kita lakukan. Nah, sampai kita tingkat ainul yakin, tetapi dengan ibadah, bukan dengan ilmu saja. Kita mencari ilmu, tujuannya apa? Kadang-kadang inilah. Carilah gurumu, carilah ulama yang mempunyai sebuah pengkajian masalah ilmu tauhid, masalah ilmu zikir, masalah ilmu ibadah, yang mengajak kita untuk beribadah kepada Allah, yang bisa kita lakukan menurut syariat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Tasawuf seperti itu. Man tasawwafa, apabila engkau bertasawuf dan tidak berfikih,
maka batal. Dan siapa yang melakukan pekerjaan, siapa yang bersyariat tanpa bertasyahud, maka pasti. Maksudnya kita beribadah tetapi tidak mengerti apa ibadah kita untuk mengenal Allah. Jadi kita sebagai hamba yang tidak merugi, lain yang tidak bukan hamba yang selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah juga berfirman dalam surah Al-Munafik ayat 9. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwanikum wala aulanikum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan lalai kamu disebabkan karena hartamu, karena anakmu, untuk mengingat Allah. Apabila kamu lalai disebabkan itu, kamu adalah hamba yang sangat merugi. Kamu adalah manusia yang sangat merugi. Kamu adalah manusia yang merugi. Nah, di sini, jadi kita perlu kembali mencari ridho Allah. Dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita cari ridho Allah, maka kita mencari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang diridhoi oleh Allah ta'ala tadi? Ketika kita sudah berbuat, ketika sudah kita melakukan amal ibadah, ketika kita sudah melakukan sholat, sudah berusaha betul-betul manjada wajada, siapa-siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Maka kita cari adalah lain dan tidak bukan menjadi hamba yang ikhlas, menerima apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu kita yakin penuh, sekalipun itu kita tidak suka, itulah yang terbaik untuk kita. Kenapa? Ad-dunya'u mata'ul ghurur. Dunia ini adalah cuma hanya panggung sandiwara bagi kita. Ketika kita bersandiwara, kita akan punya film, kita akan punya foto nanti, kita akan punya video nanti. Nah, seperti ini contoh. Ketika banyak orang senang dengan hasil yang dilihatnya dengan kita, berarti itu bagus. Nanti kita di surga, para malaikat akan melihat hasil-hasil video kita. Begitu. Kita bersandiwara. Nah, sandiwara ini tuh apa yang kita sandiwarakan? Sandiwara yang baik atau tidak? Itu tergantung kita. Nah, untuk mendapatkan hasil itu, mendapatkan nafsul mutmainnah, berusahalah kita mencari ridho Allah betul-betul ikhlas. Apapun masalah, apapun persoalan di atas dunia ini, kita akan terima. Semua apapun yang terjadi itu adalah hikmah. Ada hikmahnya yang terbaik sebalik itu. Cuma hanya menunggu waktu saja kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Kalau ketika semua apa yang dijadikan Allah, semua yang ditentukan Allah, tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Tinggal bagaimana cara kita menerimanya. Nah, ketika semua persoalan dunia, ketika persoalan masalah dunia, maka jangan sampai kita lalai untuk akhirat kita. Duniamu akan kamu tinggalkan. Sedih kita. Kenapa saya katakan sedih kita? Kita sebagai laki-laki ini contoh, Masya Allah, rumahnya sudah, rumah istri kita kita bikinkan rumah, untuk kita belikan mobil, kita bikin usaha yang banyak untuk dia. Nah, ketika kita meninggal, Masya Allah, ketika kita sudah tiada lagi, Masya Allah, siapa yang akan membawa mobil kita lagi? Siapa yang akan tidur di rumah kita? Kalau seandainya istri kita masih muda, tentu orang lain yang akan tidur di rumah kita.
kita akan melihat itu. Jadi jangan sampai kita rugi. Usaha yang sudah kita lakukan begitu banyak, kita berusaha untuk yang akan kita tinggalkan, tapi kita lupa untuk yang akan kita bawa. Yang akan tidur di spring bed itu nanti itu adalah laki-laki yang lain. Berapa meruginya kita ketika kita tidak siapkan untuk akhirat kita. Jangan kita bangga untuk hanya sesaat. Berapa luas pun kebun kita, berapa besar pun rumah kita, berapa mewah pun mobil kita, harta kita berapa banyak pun, itu semuanya akan kita tinggalkan. Apa salahnya kita bersedekah, berinfak, kita berusaha untuk membangun masjid, kita berusaha untuk membantu pesantren, kita berusaha untuk sosial yang banyak. Itu adalah untuk kita. Yang ada ini semuanya akan tinggal. Bahkan saya katakan tadi, orang lain akan tidur di situ. Makanya daripada itu, kita mulailah bertekad dan berusaha untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik untuk bekal kita akhirat. Masya Allah. Kita rasakan, Masya Allah, kita rasakan, kita pikirkan dalam diri, dalam hati kecil kita. Ketika rumah sudah kita bikin besar, harta yang banyak, Masya Allah, apa yang kita bawa? Ketika orang sudah memandikan kita, ketika orang sudah menyolatkan kita, ketika orang sudah mengapani kita dan menyolatkan kita, lalu diantar ke perkuburan, saudara-saudara kita mengantar kita, bantal dan kasur mengantar kita, dimasukkan ke dalam kuburan. Semuanya pergi, tidak ada lagi yang tidak pergi. Sama tikar-tikar pun dibawa pulang. Kita sendiri terbaring dalam kubur itu. Ketika tidak ada amal ibadah kita, apa yang akan kita dapat? Apa yang akan bisa membantu kita? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baiklah kamu sebesar zarah pun Allah akan memperhitungkan. Berbuat jahat kamu, maka akan sebesar zarah Allah akan memperhitungkan. Kembali lagi menata diri kita, melihat kita dari mana kita hendak kemana, siapa kita dan untuk apa kita, dan bagaimana kita nanti ketika kita tidak mau mengkaji kembali dan menata diri kita. Sebenarnya Allah sudah memsiapkan untuk kita untuk beribadah, tapi kita terlena dengan apa yang ada yang kita punya. Sementara itu cuma adalah titipan Allah. Barakallah ta'ala, diberkati oleh Allah ta'ala yang berbicaraan kita pada saat malam hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Mudah-mudahan Allah selalu mendoakan, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita dengan doa kita kepada Allah untuk mendapatkan hidayah dan inayah yang akan diberikan oleh Allah insyaallah kepada kita. Pintu taubat diberikan oleh Allah Ta'ala, ampunan untuk kita, dan diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan bagi kita supaya kita mau untuk beribadah kepadanya insyaallah. Marilah kita bersama-sama meminta dan bermohon kepada Allah dan berdoa, insyaallah kita menjadi hamba Allah yang betul-betul diridhoi oleh Allah dan kasih sayang. Ya Allah ya Rabb, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kami takut ya Allah dengan segala perkara masalah dunia ya Allah. Apa yang kami dapatkan dan apa yang kami miliki ini ya Allah, jadikanlah semuanya itu untuk ibadah kepada Engkau ya Rabb. Jadikanlah kami manusia yang bersyukur ya Allah. Jadikanlah hati kami betul-betul mengingat-Mu ya Allah, yang selalu terpaut kepadamu ya Allah. Jadikanlah hati kami selalu cinta kepada akhirat ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami ya Allah terlena. Kami takut dengan sebuah kerugian ya Allah.
Kami takut dengan kerugian-kerugian di dunia ini ya Allah. Kami yakin ya Allah, amal soleh dan amal baiklah yang akan membantu menolong. Ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Karim. Sabit imanana ya Allah, wasabit a'malana ya Allah, warzuqna rizqan halalan thayyiban ya Allah. Wa barakallahu ta'ala wa liridallahu ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.